pada sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat fokus dan hormat ketika mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Kalau begitu, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Markus 1 ayat 29 sampai 34. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Wah, yuk, mari kita dengar ceritanya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, yuk adik-adik buka Alkitab kita dari Markus 1 ayat 29
sampai 34. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Adik-adik, suatu hari setelah pulang dari rumah ibadah, Yesus bersama kedua murid-Nya, yaitu Yakobus dan Yohanes, pergi ke rumah Petrus dan Andreas, yang adalah murid Yesus juga. Setelah sampai di rumah Petrus, rupanya adik-adik, ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ibu mertua Petrus itu adalah mama dari Petrus, adik-adik. Melihat keadaan itu, murid-murid Yesus cepat-cepat memanggil Yesus, karena murid-murid sudah tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Mendengar itu, Yesus pun segera pergi ke tempat perempuan itu. Tuhan Yesus memegang tangan perempuan itu dan membangunkan dia. Dan pada saat itu juga, demamnya langsung hilang, adik-adik. Akhirnya dari situ, ibu mertua Petrus sembuh dan ikut melayani mereka. Ibu mertua Petrus sangat senang, adik-adik. Dan menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan, sampai seluruh penduduk kota itu berkumpul di depan pintu. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Dan Tuhan tidak mengizinkan setan-setan itu berbicara karena mereka mengenal Dia. Wah, keren sekali kan adik-adik? Hebat sekali ya Tuhan Yesus itu. Adik-adik, biasanya kalau kita sakit, kita minum obat kan? Atau kita datang ke rumah sakit untuk berobat ke dokter. Nah, pada saat Tuhan Yesus di bumi dulu, Tuhan Yesus bisa loh menyembuhkan orang sakit hanya dengan berkata atau berfirman saja, adik-adik. Saat ini, Tuhan Yesus bisa juga loh melakukannya, sekalipun Ia sudah tidak ada di bumi. Tetapi, adik-adik tahu tidak? Ada penyakit yang lebih mengerikan loh. Penyakit yang sangat mengerikan itu adalah penyakit dosa, adik-adik. Dan penyakit dosa mengancam jiwa kita. Untuk penyakit dosa kita, Tuhan Yesus menyembuhkannya dengan berkorban bagi kita dan mati di kayu salib. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus begitu sayang kepada adik-adik.
Maukah adik-adik disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Terimalah Tuhan Yesus ke dalam hati adik-adik. Ayat hafalan Markus 2 ayat 10a. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10a. Adik-adik, mari kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Dosaku Banyak. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina. Tapi darahnya yang berkuasa mampu sucikan dosa saya. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina. Tapi darahnya yang berkuasa mampu sucikan dosa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat percaya kepada firman Tuhan. Karena hanya dengan percayalah kami dapat disembuhkan dari penyakit dosa yang mengancam jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku.